Teman-teman pernah nggak sih ngerasa handphone teman-teman getar, tapi sebenarnya nggak ada getaran? Atau pernah nggak sih teman-teman ngelihat orang dari jauh, kamu pikir itu temanmu, begitu diperhatiin, ternyata bukan? Atau pernah nggak sih kamu ngelihat anakmu melakukan sesuatu, misalnya ngedorong orang lain, padahal begitu ditanya ke anaknya, enggak, dia nggak ngedorong. Pernah nggak kamu ngalamin salah lihat, salah dengar, salah rasa, padahal kamu yakin betul itu pengalamanmu? Penasaran nggak kenapa otak kita bisa begitu? Di video ini saya mau jelaskan. Bumper dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Di channel ini saya akan banyak bicara soal masalah kesehatan jiwa, otak, pemulihan trauma, dan yang sejenis atau bubbling yang saya inginkan kalau saya pengen. Anyway, di membership juga ada bagian atau video-video khusus untuk pemulihan trauma. Jadi teman-teman yang penasaran boleh coba mampir di sana. Tapi hari ini saya mau bacakan kesimpulan dari sebuah bab dalam sebuah buku, 7.5 Lesson About the Brain, karangan Lisa Feldman Barrett. Karena membaca itu, saya jadi tertarik buat video ini. Walaupun sebenarnya sebelum baca itu saya udah tahu tema itu tuh udah tahu. Tapi keren aja gitu cara Lisa Feldman Barrett nulisnya, jadi saya tertarik buat bikin video. Anyway, mari kita buka video ini dengan sebuah cerita. Dan ini cerita kisah nyata betulan. Suatu hari dalam sebuah gerilya perang, ada seorang tentara Afrika membawa senapan dan bersama gerombolannya sedang berusaha untuk menyusuri hutan. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba dia merasa berdebar, tegang. Nafasnya jadi cepat karena di ujung sana dia melihat seperti pimpinan musuh yang sedang menggunakan baju kamuflase dan membawa AK-47. Sesaat dia menaikkan rifle-nya dan ingin menembak, lalu tiba-tiba temannya dari belakang nepok. Berhenti. Itu cuma seorang anak kecil. Lalu dia perhatikan baik-baik, ternyata benar, itu bukan musuh. Dan itu cuma anak kecil. Gak ada yang sedang pakai kamuflase. Tidak ada yang lain. Orang ini sangat bingung. Kenapa bisa saya salah lihat begitu? Itu kalau salah lihat kan fatal banget ya teman-teman. Anak kecil dilihat pimpinan musuh. Apa yang salah dengan otaknya sehingga dia bisa salah lihat begitu? Menurut teman-teman apa dulu coba? Ayo apa? Apa yang salah dengan otaknya sehingga dia bisa salah lihat? Saya tunggu. 1, 2, 3. Jawabannya adalah nggak ada yang salah. Kok bisa? Kan salah lihat. Anak kecil dilihat sebagai... Kok bisa? Nah ini dia teman-teman. Sebagian besar orang, mungkin Anda, mungkin teman-teman Anda, mungkin guru Anda bahkan, waktu SMA atau SMP atau SD, mengajarkan bahwa otak kita tuh sifatnya reseptif. Jadi cahaya ditangkap oleh mata, masuk ke retina, masuk ke otak, dipersepsi sebagai gambar. Iya betul sih, tapi cuma sebagian betul. Karena justru sebagian besar lainnya adalah datang dari proses prediksi. Sebelum cahaya masuk ke retina, sebenarnya otak kita udah bikin tebak-tebakan. Apa yang akan saya lihat, apa yang akan saya rasa, dan apa yang harus saya lakukan. Even sebelum kita sadar. Jadi bahkan sebelum orang ini sadar di situ ada musuh, yang mana nggak ada musuh sebenarnya, tangannya udah gerak tuh. Karena begitulah cara kerja otak. Jadi kita bergerak dulu baru sadar. Which salah lagi, ternyata anak kecil. Tapi begitulah cara kerja otak. Bentuknya bukan reseptif tapi prediktif. Berdasarkan memori yang kita punya, pengalaman masa lalu, berdasarkan konteks, dia ada di mana bareng teman-temannya di hutan, berdasarkan sensasi tubuh, lagi berdebar, lagi tegang, lagi capek, nafas cepat. Berdasarkan itu semua, apalagi saat itu ceritanya lagi perang, proses otaknya memprediksi apa yang akan dia lihat di kejauhan. Dan diprediksi sebagai musuh. Tapi bisa salah. Kenapa begitu? Karena otak kita tugas utamanya bukan untuk akurasi teman-teman, tapi sebatas semata-mata supaya kita selamat, supaya kita hidup. Jadi akurasi itu bukan poin yang paling utama gitu di otak kita. Poin utamanya adalah kita selamat. Kalau konteksnya lagi perang, yang penting kan selamat. Lebih penting salah kira itu musuh padahal bukan daripada sebaliknya. So proses prediksi berjalan untuk menyelamatkan kita, bukan untuk akurasi. Untung temannya nepok. Bukan. Nah, di situ baru proses koreksi terjadi. Proses koreksi ini sayangnya butuh waktu untuk indera kita kemudian mencerap apa data berasal dari eksternal dan memperbaiki yang di belakang.
Tapi kalau kita pikir teman, pikir dulu. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, kita melihat yang padahal nggak ada, kita merasa yang nggak ada, kita mendengar yang nggak ada, bukankah itu namanya halusinasi? Berarti kita semua berhalusinasi dong. Jawabannya yes. Tapi saintis menyebut ini controlled hallucination. Jadi halusinasi yang terkontrol, bukan halusinasi yang akan membawamu ke praktek saya, bukan. Ini halusinasi yang memang terjadi di semua orang, literally semua orang. Kita akan mendengar sebelum kita mendengar, membaca sebelum kita membaca, mencium sebelum kita mencium, melihat sebelum kita melihat. Otak kita melakukan itu, dan itu alamiah normal. Itu kenapa salah dengar itu common sekali. Teman kita ngomong apa, kita dengar apa. Kalau udah kayak gitu, abis nonton video ini, ketawa aja. Ini cara kerja otak kita. Atau sebaliknya, kita ngelihat apa padahal kita salah lihat. Pulang nonton film horor, ngelihat di ujung ternyata kuntilanak padahal kuntilanaknya nggak ada. Ternyata itu Gordon. Ketawa aja. Itu ternyata proses prediksi otak kita. Yang datang dari memori, yang datang dari konteks. Yang datang basisnya tuh data yang di belakang. Yang dicoba dilempar ke depan sama otak kita. Ya emang begitu cara kerjanya, ya biasa aja. Itu kenapa orang dengan trauma seringkali ke-trigger ketika ada sesuatu yang netral tapi mengingatkan terhadap peristiwa masa lalu. Karena otaknya memprediksi itu ancaman padahal bukan. Otaknya salah belajar. Di dalam konteks ini, kita tahu sekarang bahwa pengalaman indrawi kita itu tidak sepenuhnya realita. Terus kalau kayak gitu berarti realita itu apa? Nah ini pertanyaan yang sulit. Saya juga nggak bisa jawab ini. Tapi yang pasti, di dalam pembelajaran terus-menerus, ketika kita ada data baru, ketika kayak tentara tadi, ketika dia membiarkan dirinya beristirahat sebentar, lalu melihat lebih jelas, data baru bisa masuk. Dan data baru akan mengkoreksi data lama. Kita menyebutnya, namanya keren, learning alias belajar. Jadi kita belajar tuh kayak gitu. Ada prediksi lama, dibantah prediksi baru. Proses learning ini akan berkelanjutan membuat kita punya data yang lebih baik di belakang untuk memprediksi lebih baik di depan. Tapi still, cara kerja otak adalah prediktif. Tapi bisa kita bayangin nggak sih? Kalau data yang kita punya di belakang adalah aku tidak berharga, apa yang kita prediksi nanti? Apa yang menarik kemudian di depan? Siapa orang yang kita jadikan pasangan kalau kamu merasa nggak berharga? Ngerti maksud saya? Kalau data yang di belakang kita berbunyi bahwa aku orang gagal. Apa prediksi yang dilancarkan oleh otak? Gimana cara kita belajar? Gimana cara kita berjuang? Berdasarkan prediksi itu, kita akan bertindak sesuai data-data yang di belakang. So, tugas kita bukan semata-mata meningkatkan willpower, berusaha kuat, berusaha semangat. Enggak. Tugas kita adalah kita tahu cara kerja otak yang saintifik, yang benar. Sehingga kita tahu bagaimana kita memperbaiki keadaan. Dan ketika bilang memperbaiki keadaan, saya tidak sedang bicara bahwa kamu salah dan kamu yang bertanggung jawab di situ. Enggak. Bertanggung jawab di sini konteksnya bukan semata-mata siapa yang salah. Bertanggung jawab di sini konteksnya ada sesuatu yang cuma saya yang bisa lakukan. Cuma saya yang bisa perbaiki keadaan. Dan itu adalah rasa tanggung jawab. Di dalam konteks belajar memperbaiki data yang di belakang, sayangnya cuma Anda yang bisa lakukan itu. Data baik bisa datang. Katakanlah saya merasa tidak berharga, data baik yang mengatakan saya berharga itu bisa datang. Tapi kecuali saya membuka diri, mencerap, mengamati, menghayati pengalaman bahwa, oh, ternyata saya berharga, itu data di belakang nggak akan keganti. Jadi perbaikan lingkungan saja sebenarnya tidak benar-benar cukup, kecuali orang yang di sini juga terbuka terhadap perubahan tersebut. Walaupun tentu perubahan lingkungan itu bagus. Katakanlah kita merasa kesal, dendam. Orang di depan udah minta maaf tulus. Kecuali kita membuka hati, itu dendam sama kesal juga nggak berkurang kok. So, ada hal yang sebenarnya tanggung jawab kita untuk kita ubah. Bukan semata-mata lingkungan yang perlu berubah. Yes, lingkungan berubah. Perlu. Tapi somehow, ada di dalam diri kita yang perlu kita ubah. Untuk learning yang di belakang supaya datanya berubah. Gitu. Nah, buat yang mau tahu gimana caranya belajar untuk mengubah data di belakang, ada tuh di kolom membership. Dan itu di video-video awal, dan itu justru poin penting, terpenting kalau bukan yang penting. Bahkan sangat penting, paling penting, terpenting untuk memproses memori traumatik supaya data yang di belakang menjadi lebih tepat untuk kita prediksi ke depan. Gitu. Teman-teman, itu aja deh. Capek juga ngomong. Ini mendadak sebenarnya videonya. Saya lagi baca buku terus, iya kayaknya bagus nih dibuatin video. Buat teman-teman yang suka dibacain buku kayak begini, boleh tulis dong di kolom komentar. Dan buku-buku yang saya baca tuh jenisnya kayak begini. Saya nggak baca buku-buku yang common sebenarnya. Saya suka buku-buku aneh. Yang kayak gini misalnya. Kalau teman-teman suka dibacain dan tertarik sama buku-buku yang saya baca, tolong tulis di kolom komentar. Saya tunggu masukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.